Ya, siap. Kita segera ke situ. Segera kita ke situ dong. Segera kita ke situ. Iya. Raffi juga mau kesini. Ya, ini aku sudah lagi sama Raffi, nanti ke situ. Nanti ke situ. Iya. Ya. Ya dong. Segera kita ke situ dong. Ya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepat di pagi ini, Jumat 15 Agustus, dunia hiburan tanah air kembali berduka atas kehilangan presenter dan juga komedian yakni Mpo Alpha. Diketahui Mpo Alpha atau Nina Carolina terkena kanker, di mana beberapa bulan terakhir ia intensif melakukan pengobatan. Amin. Semasa hidupnya beliau baik sekali. Allah berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jasa apapun yang dia lakukan untuk kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat anak-anak yang masih kecil-kecil kita doakan mudah-mudahan bisa diurus dengan baik. Amin. Suaminya juga ketabahan. Amin. Orang tuanya dan anaknya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Ya Rabb. Dan sore tadi jenazah almarhumah pun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kujaran Ciganjur, Jakarta Selatan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman. Selain keluarga, sejumlah selebriti negeri sekaligus sahabat juga rekan kerja Mpo Alpha turut mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Selamat jalan Mpo Alpha. Gelak tawa dan canda serta senyummu akan selalu dikenang. Nyaris selama sepekan terakhir, netizen sibuk membicarakan beberapa polemik atau peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dunia hiburan tanah air. Mulai dari Rumi yang menang TKO atau Technical Knockout melawan Jeffrey Nichols dalam kurun waktu 38 detik saja. Kok bisa? Nanti kita bahas. Ada juga Feby Putri yang tampil memukau publik Korea Selatan karena keindahan suaranya. Serta beragam kisah menarik lainnya, selengkapnya hanya di 5 News ya. Hanya clickbait semata. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu 38 detik saja, Jeffrey Nichols dikalahkan oleh Rumi dalam pertarungan rematch Superstar Knockout Volume 3. Memperebutkan gelar King of the Ring, tepatnya di Sabtu malam tanggal 9 Agustus yang lalu di Jakarta International Convention Center. Cukup 38 detik saja, Rumi langsung meraih kemenangan dengan technical knockout di ronde pertama. Hal ini membuat publik terkejut lantaran pertarungan keduanya telah cukup lama ditunggu. Bahkan laga tersebut digadang-gadang akan lebih seru dari pertempuran pertama mereka di atas ring di tahun 2023 lalu. Sejak bel berbunyi, Rumi langsung melancarkan kombinasi pukulan cepat ke arah kepala yang membuat Jeffrey Nichols kewalahan dan melakukan cross guard, di mana satu tangannya melindungi badan, sehingga wasit menghentikan laga demi alasan keselamatan. Dikutip dari berbagai sumber online, seorang wasit memiliki tanggung jawab untuk melindungi atlet yang cedera dan memastikan keamanan serta keselamatannya. Kemenangan L atas Jeffrey Nichols membawa Rumi mempertahankan sabuk Influencer Championship Boxing atau ICB. Sang ayah yakni Ahmad Dhani menyebut bahwa wasit telah menyelamatkan Jeffrey dengan keputusan cepat itu. Atas kemenangan tersebut, L langsung melakukan selebrasi penuh percaya diri di atas ring. Lantas, bagaimana dengan Jeffrey Nichols? Di belakang stage kepada Denny Sumargo, Jeffrey terlihat begitu emosional. Bahkan beberapa kali menyebut bahwa ia belum bertanding. You fight good. Enggak, gue belum berantem bang. You fight good. Belum mulai. Tapi sebenarnya kalau kita bicara teknis kan semua pasti pinter ya. Maksudnya pada saat kondisi begitu apa yang harus dilakukan pasti akan banyak coachnya. Kemenangan cepat ini sekaligus menambah catatan manis karir tinju L yang kini kian mantap di jalannya sebagai petarung. Diketahui dari berbagai sumber online, Jeffrey mengalami dislokasi bahu sehingga tak bisa bertahan menghadapi serangan lawan di atas ring. Dan beberapa hari lalu, Densu pun mencoba memberikan penjelasan kondisi Jeffrey Nichols yang sesungguhnya saat di pertarungan tersebut.
Kejadian kemarin, apa yang harus dilakukan oleh Jeffrey saat itu adalah dia harusnya melakukan rangkulan dengan tangan kiri karena tangan kanannya dia bermasalah, atau dia bisa melakukan pelukan ke bawah ke atas untuk memberitahu wasit bahwa bahu dia bermasalah, atau dia bisa lari-lari menghindari pukulan sembari memberikan kode bahwa bahunya bermasalah. Karena pada saat dia memberikan kode ke wasit, sepertinya wasit tidak melihat hal itu atau nggak ngeh lah lebih tepatnya. Dan sebenarnya keputusan yang dilakukan oleh wasit kemarin, kalau untuk berdasarkan keselamatan daripada lawan, itu boleh diambil. Tapi kalau kita lihat secara pertandingan baru mulai dan Jeffrey tidak dalam posisi terjatuh, ambil tindakan menghentikan dulu, kemudian memeriksa Jeffrey, dan kalau ada masalah baru dari situ dia mengambil keputusan. Bagi Jeffrey Nichols mungkin ini adalah hal yang tak bisa diterima. Namun, apapun keputusan wasit di atas ring tentunya pasti demi keamanan dan keselamatan setiap petarung. Keterkejutan publik lainnya adalah saat Vincent Verhaeghe resmi berstatus WNI. Ya, jika saja Jedar tidak memposting kebersamaannya dengan sang suami untuk menemui Menteri Hukum, yakni Bapak Supratman Andi Agus pada 6 Agustus lalu untuk membahas terkait proses pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Vincent, mungkin publik tidak akan pernah mengetahui bahwa Vincent merupakan warga negara asing atau tepatnya warga negara Belanda. Vincent suami dari Jessica. Ya, berarti saya udah resmi ya. Jangan cepat kapasnya ya. Sekali lagi ya. Terima kasih ya. Jessica ya. Meski harus menjalani proses yang cukup panjang, toh tekad Vincent untuk menjadi WNI sudah bulat. Keputusan Vincent melepas statusnya sebagai warga negara Belanda tentunya dengan pemikiran yang cukup matang. Dan ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan juga ayah dari 3 orang putra. Hal inilah yang membuat Jedar terharu hingga menuliskan caption "I'm so proud of you, my Vincent" di Instagram pribadinya. Unggahan Jedar tersebut diserbu netizen. Saat berita ini dibuat, terlihat postingan tersebut disukai oleh 517.000 netizen dan sebanyak 4.000 warga plus 62 ikut berkomentar, meski mayoritas menyayangkan keputusan Vincent tersebut. Sebagai informasi, Vincent Verhaeghe lahir di Bali, tepatnya pada 9 Juli 1992. Ia lahir dari ayah keturunan Belanda dan ibu berdarah Indonesia. Sebelum dikenal sebagai suami dari Jennifer Iskandar, publik telah lebih mengenal Vincent sebagai model, presenter, serta pengusaha di negeri ini. Gonna be running my twisted mind, maybe it's gonna be hush, hush, please don't leave me out of sight. Aku takkan kemana-mana, you're everything that I don't want to lose. Dari Vincent Verhaeghe dan Jedar, kita beralih ke Feby Putri yang sukses membuat publik Korea Selatan terpukau akan kualitas vokalnya saat tampil di acara Mnet Live Wire pada 8 Agustus yang lalu. Penampilan Feby Putri di panggung tersebut adalah bagian dari proyek kolaborasinya bersama rapper kenamaan Korea, Doko, untuk lagu Nowhere. Jangan biarkan ku sendiri, berlaku sepi pada diri. Dalam kesempatan tersebut, chemistry keduanya terlihat begitu terbangun. Ditambah lagi kualitas vokal Feby yang begitu jernih. Maka wajar bila penampilan keduanya di atas panggung tersebut disebut-sebut telah membuat warganet jatuh hati dan meleleh kala mendengar keindahan suara Feby Putri. Kolaborasi ini sendiri ternyata sudah lama diimpikan Loko lantaran tertarik pada kualitas vokal Feby. Terkait penampilannya di atas panggung tersebut, Feby pun sempat membagikan cerita di balik layar. Mulai dari rentetan meeting secara online bersama Loko dan dilanjutkan dengan keberangkatannya ke Korea Selatan hingga melakukan rehearsal sebelum akhirnya tampil ciamik di panggung Mnet Live Wire. Debut penampilan Feby tersebut tentu membuat pencintanya bangga akan pencapaian karir Feby yang melezit, merambah panggung global. Lagu Nowhere sendiri cukup unik, memandukan 3 bahasa, yakni Korea, bahasa Indonesia, dan juga Inggris. Lirik Nowhere yang dinyanyikan Loko ini seakan menggambarkan tentang janji untuk tidak pergi kemana-mana meski sang pujaan hati tidak berada di sekitar dirinya. Menariknya, di sisi lain yakni di lirik yang dinyanyikan oleh Feby berisi harapan agar sang pujaan hati tidak pergi meninggalkannya.
Inilah bukti bahwa musik bisa mempertemukan meski lintas budaya. Penampilan Loco dan Feby Putri tersebut telah ditonton oleh 1,8 juta orang dan mendapat 7.000 lebih komentar. Jauh sebelum debutnya di negeri gingseng tersebut, Feby Putri telah terlebih dahulu memikat hati pecinta musik dalam negeri lewat 2 single terbaiknya, yakni Halu yang dirilis pada tahun 2019 dan Runtuh, kolaborasinya dengan Fiersa Besari di tahun 2021 yang lalu. Kita tinggalkan kebahagiaan Feby Putri dan beralih ke bahagian lainnya yang hadir di tanggal 8 bulan 8 ini. Ya, tepat di tanggal cantik, Milan Fernandez resmi menjadi istri sah dari Max Cordex, seorang pengusaha yang berkutat di bidang teknologi. Pemberkatan pernikahan dilakukan di sebuah gereja kuno yang begitu indah, yakni Gereja Chiesa dei Santi Apostoli, Florence, Italia. Milan nampak cantik dalam balutan busana pengantin satin putih bergaya klasik bak putri kerajaan dengan off shoulder serta ekor panjang. Sedangkan Max menggunakan jas dengan nuansa monokrom dengan detail bow tie yang menambah kesan klasik dan makin membuatnya serasi dengan penampilan Milan Fernandez. Pemberkatan pernikahan sendiri berlangsung secara private dan hanya dihadiri oleh kerabat terdekat saja. Nampak Raline dan Luna Maya hadir sebagai bridesmaid. Bahkan Luna nampak sibuk jelang hari pernikahan Milan dan Max. Tak hanya Luna Maya dan Raline, Dimas Beck pun terlihat di jajaran tetamu yang hadir. Layaknya pasangan yang tengah berbahagia, Milan Fernandez dan Max pun tak henti-hentinya melempar senyum bahagia mereka. Bahkan Milan sempat menitikkan air mata sebagai bentuk haru atas perjalanan cinta mereka yang telah berlangsung 5 tahun lamanya hingga akhirnya Max melamar Milan pada April lalu. Dan 4 bulan setelah lamaran tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, Max menikahi Milan Fernandez dalam suasana yang begitu sakral. Dan bicara tanggal 8 bulan 8 merupakan tanggal cantik, menjadi tanggal yang biasa dipilih oleh calon pengantin lantaran tanggal tersebut dianggap lebih mudah diingat dan memberikan kenangan tersendiri. Bahkan ada yang beranggapan tanggal cantik tersebut memiliki makna khusus. Terlepas dari hal itu, yang pasti pasangan yang menikah tentu saja akan berbahagia dan menjadikan tanggal pernikahan mereka memiliki makna yang begitu dalam hidup mereka. Selamat menempuh hidup baru untuk Max dan juga Milan. Nampaknya pekan pertama di bulan Agustus lalu adalah pekan cinta. Terbukti dengan agenda bahagia yang memang telah direncanakan oleh banyak selebriti negeri khususnya di pekan tersebut. Salah satunya adalah Angie Ang. Diketahui bahwa Angie, begitu ia biasa disapa, resmi dilamar sang kekasih yakni Agung Afrida pada tanggal 9 Agustus lalu. Acara lamaran itu sendiri berlangsung di kediaman keluarga Angie di Medan, Sumatera Utara. Momen lamaran tersebut dibagikan Angie di sosial media pribadinya, di mana Angie dan Agung memamerkan cincin pertunangan mereka. Angie nampak anggun dalam balutan busana kebaya modern, sedangkan Agung mengenakan batik dengan aksen senada dengan Angie. Acara berlangsung dengan sederhana namun syarat akan makna. Terbukti keduanya tak henti-hentinya memperlihatkan senyum bahagia mereka. Tak banyak informasi yang bisa digali atas hubungan yang dijalani Angie Ang dengan perwira TNI berpangkat kapten tersebut. Meski tanggal pernikahan belum dibocorkan, namun momen lamaran tersebut menjadi langkah besar dalam hubungan keduanya menuju babak baru kehidupan yang sesungguhnya. Melihat kebahagiaan Angie Ang, warganet pun ramai berkomentar. Begitu banyak ragam cerita dari pesawat negeri yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini. Dan untuk terus mengetahui ragam cerita dari selebriti favoritmu, jangan lupa follow, like, dan share akun Vibe Nesia.